السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman, tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-218, masih dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Memberi rahmat. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadhihi al-a'mal ats-tsalatsa, ini menyebutkan 3 amalan yang besar, dan 3 amalan ini hiya unwanus sa'adah wa qutbu rahal ubudiyah. 3 perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, dan merupakan poros dari rahal ubudiyah. Raha itu perputaran. Kalau disebutkan dengan 2 kalimat qutbu rahah, biasa diterjemahkan dengan poros. Yani perputaran mesti ada tengahnya, maka tengahnya itu dikatakan dengan qutub. Qutbu raha al-ubudiyah, poros ibadah. Artinya sebuah ibadah akan berporos pada 3 perkara: iman, hijrah, dan jihad. Wa biha yu'rafu ma ma'al insani min ar-ribhi wal khusran. Dan dengan ini pula, dengan 3 perkara ini akan diketahui apa yang akan mengiringi seseorang, apakah keuntungan atau kerugian. Juga akan terlihat, akan dikenal dari 3 perkara: bagaimana imannya, hijrahnya, jihadnya. Fa'amal iman, adapun masalah iman, fala tas'al an fadilatihi, maka tidak perlu lagi kau tanya bagaimana keutamaan iman.
bagaimana pentingnya iman. Wa kaifa tas'al an syai'in huwal fasil baina ahli sa'adah wa ahli syaqawah. Bagaimana mungkin mau ditanyakan perkara yang merupakan pemisah antara golongan yang berbahagia dan golongan yang sengsara. Jangan tanyakan tentang iman, sudah ma'ruf masyhur, sudah sangat jelasnya bahwa iman membedakan antara golongan ahlu sa'adah dan golongan ahlu asyaqawah. Golongan mukmin yang memiliki iman merupakan ahlu sa'adah fil jannah. Sedangkan mereka-mereka yang tidak memiliki iman, ahlu syaqawah finnar, di dalam neraka. Maka fala tas'al. Gak perlu lagi ditanyakan tentang pentingnya iman. Wa ahlul jannah min ahlin nar. Iman yang membedakan seseorang, apakah dia penduduk surga atau penduduk neraka, yang akan berbahagia atau yang akan sengsara. Wa huwa alladhi idza kana ma'al 'abdi qubilat a'malul khair minhu wa idza 'adima minhu lam yuqbal lahu sarfun wala 'adlun wala fardun wala naflun. Iman juga membedakan antara dua golongan. Golongan yang diterima amalannya, golongan yang tidak diterima. Golongan yang diterima dan golongan yang tidak diterima akan terbedakan dengan iman. Qala Syekh rahimahullah, wa huwa alladhi idza kana ma'al 'abdi qubilat a'malul khairi minhu. Dan iman itu merupakan perkara yang kalau ada pada seorang hamba, maka kebaikan-kebaikannya diterima. Qubilat a'malul khair, amalan-amalan khair. Wa idza 'udima minhu, tetapi kalau tidak ada iman pada seseorang, maka tidak diterima. Sarfun wala 'adlun wala fardun wala naflun. Sarfun wala 'adlun sering diterjemahkan yang wajib dan yang sunnah. Tetapi di sini diulangi lagi dengan kalimat fardun wala naflun untuk menegaskan. Jadi tidak diterima seluruh amalannya, kebaikan-kebaikannya, yang wajib-wajibnya, yang sukarela, yang manapun enggak terima kalau tidak ada iman. Ini iman. Tidak perlu ditanyakan betapa pentingnya, karena dia membedakan antara ahlu syaqawah dengan ahlu sa'adah. Dia membedakan antara ahlu surga dengan ahlu neraka, dan dia membedakan mana amalan seseorang yang diterima dan yang tidak diterima. Wa amal hijrah, adapun hijrah, fahiya mufaraqatul mahbubil ma'luf li ridha Allah Ta'ala. Adapun hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang disukai, yang dicintai, yang biasa dia pegang, yang biasa dia tempati, dia tinggal karena Allah Subhanahu wa taala. Li ridha Allah, karena ridha Allah, karena ingin mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Seseorang meninggalkan perkara-perkara yang disukainya, ternyata dia haram, dia tinggalkan karena Allah. Teman-teman yang jelek yang dia dulunya suka kepadanya, setelah dia beriman, dia tinggalkan teman-temannya yang jelek. Itu juga hijrah. Fayatrukul muhajir watanahu wa amwalahu wa ahlahu wa khallanahu taqarruban ila Allah wa nusratan li dini. Maka hijrah adalah seseorang muhajir, seorang yang hijrah meninggalkan negerinya, meninggalkan tempatnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan yang biasa bersamanya, orang-orang yang dicintainya, dalam rangka taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nusrah li dinihi, dalam rangka membela agamanya. Wa amal jihad, adapun jihad,
fahuwa badlul juhdi fi muqara'atil a'da. Adapun jihad adalah mengeluarkan segenap upaya, usaha untuk menentang musuh-musuh atau untuk melawan musuh-musuh agama, musuh Allah dan Rasulnya. Wasa'i at-tam fi nusrah dinillah. Dan jihad merupakan sa'i at-tam, upaya yang sempurna untuk membela agama. Upaya yang sempurna untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qam'i dini syaitan, dan untuk meruntuhkan agama-agama syaitaniyah, agama-agama setan, agama-agama kafir. Maka jihad merupakan darwah al-a'mal salihah. Jihad merupakan darwatul a'mal salihah, puncak tertingginya. Sehingga kadang-kadang disebut dengan istilah darwatu sanamil Islam. Darwat sanam adalah puncak yang tertinggi, dan sanam adalah punuk onta yang paling tingginya. Itu dikatakan sanam. Darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya al-Islam. Kalau digambarkan Islam dalam sebuah gambaran, maka yang bawah yang merupakan pondasi asasnya adalah iman, tauhid. Bangunannya adalah syariat Islam yang lengkap. Maka di atasnya adalah jihad, yang melindunginya, yang menjaganya, itu dikatakan jihad. Agar syariat tadi tetap berjalan, agar agama ini tetap tegak. Ini barakallahu fikum yang namanya jihad. Wa jazaohu afdhalul jaza. Tentunya karena jihad ini memerlukan pengorbanan-pengorbanan, maka jazaohu afdhalul jaza, maka pahalanya, balasannya sebesar-besar balasan. Wa huwa sababul akbar li tawsi'i dairatil Islam. Dan jihad merupakan sebab utama tawsi' dairatul Islam, sebab utama meluasnya ajaran Islam. Wa khudlan ibadil asnam, wa khudlan ibadil asnam, dan merupakan sebab utama runtuhnya penyembahan-penyembahan berhala. Wa aminal muslimin, wa amnil muslimin ala anfusihim wa amwalihim wa auladihim, dan juga merupakan penyebab utama atas keamanan kaum muslimin, keamanan diri-diri mereka, keamanan harta-harta mereka, keamanan anak-anak mereka. Ini semua dengan sebab jihad fisabilillah. Allah syariatkan jihad fisabilillah karena memang itu merupakan perkara yang harus, mau tidak mau. Tidak mungkin bisa dibiarkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya menghalangi dakwah, menghalangi ajaran Islam. Gak mungkin akan dibiarkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya menindas kaum muslimin, menginjak-injak kaum muslimin, merendahkan mereka, menghambat dakwah mereka, ibadah mereka. Gak dibiarkan. Islam mengajarkan untuk jihad. Jahidu, berjihadlah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di sini bahwa mereka yang beriman dan berhijrah dan berjihad, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman qama bihadhihi al-a'mal ats-tsalatsa, maka siapa yang menegakkan amalan yang tiga ini ala la'waiha wa masyaqqatiha, dengan betapa sulitnya, dengan betapa susahnya perkara-perkara tersebut, kana li ghairiha ashadda qiyaman, maka tentunya yang lain akan lebih mudah lagi ditegakkan. Karena ini yang terbesar.
Iman merupakan pondasi. Hijrah memerlukan kekokohan iman dan memerlukan ketekatan yang luar biasa, membuktikan bahwa dia lebih cinta kepada Allah daripada negerinya sendiri, lebih cinta kepada Allah daripada harta benda, lebih cinta kepada Allah daripada dunia. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kerabatnya yang masih kafir, dia tinggalkan semuanya. Hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke negeri Islam. Hijrah bergabung dengan kaum muslimin. Ini barakallahu fiikum merupakan perkara yang azim, perkara yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu, yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segala perkara yang tinggalkan itu. Apalagi yang ketiga, karena yang ketiga ditambah lagi, bukan hanya dia mengorbankan hartanya plus nyawanya sekalipun. Hijrah masih belum tentu. Artinya masih kemungkinan besar dia selamat, tetapi dia sudah membuktikan meninggalkan negerinya yang dia cintai, meninggalkan rumahnya, hartanya, bendanya yang dia tinggal di sana. Dia tinggalkan famili-famili yang masih kafir. Dia hijrah ke negeri muslimin. Ini sudah cukup berat. Tetapi jihad lebih dari itu, karena dia harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Dia bersabung nyawa dalam jihad fisabilillah. Maka dikatakan siapa yang menegakkan perkara-perkara ini ala la'waiha wa masyaqqatiha, walaupun betapa sulitnya, walaupun betapa susahnya jihad dan hijrah, dia tegakkan, maka jangan tanya yang lain. Jangan tanya salatnya, jangan tanya puasanya, jangan tanya yang lainnya. Salat dia hanya mengorbankan sedikit waktu, sedikit tenaga. Puasa dia hanya berlapar-lapar sejenak, sedikit, tidak banyak. Tetapi jihad, kadang-kadang dia harus mengorbankan waktu yang sangat panjang karena dia nggak bisa kembali pulang. Kadang-kadang bahkan dia berlapar-lapar di medan tempur, di medan perang. Kalau yang ini ditegakkan, yang lain tidak perlu ditanya. Li ghairiha, kata beliau rahimahullah, li ghairiha ashadda qiyaman bihi wa takmila. Kalau yang tiga ini ditegakkan, maka tentunya yang lainnya akan lebih sempurna dia kerjakan dan lebih lengkap dia kerjakan. Fahaqiqun bihaulai an yakunu humur rajuna rahmatullah. Maka pantas bagi mereka kalau mereka adalah orang-orang yang benar-benar berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membahas masalah raja, bahwa raja dan khauf tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena orang yang berharap kepada Allah pasti akan takut. Yani takut harapannya tidak diberi, takut mendapatkan yang sebaliknya. Demikian pula orang yang takut kepada Allah, takut azab Allah, takut kemurkaan Allah, pasti dia akan berharap semoga diselamatkan dari azab Allah. Pasti akan berharap semoga tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Alaysa kadzalik? Maka orang yang berharap pasti akan memiliki rasa takut. Orang yang takut kepada Allah pasti akan memiliki rasa harap. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berharap kepada Allah pasti akan menjalani jalan-jalan harapan. Orang yang takut kepada Allah pasti dia akan berupaya untuk menghindari jalan-jalan kemurkaan. Kalau tidak demikian, maka dia berdusta menyatakan saya takut, dia berdusta menyatakan saya berharap.
Seseorang yang berharap sesuatu pasti akan memenuhi jalan-jalannya. Seorang yang takut atas sesuatu, dia akan menghindari jalan-jalannya. Itu kalau jujur. Maka mereka yang berharap rahmat dari Allah harusnya, semestinya menjalani jalan-jalan yang merupakan jalan-jalan rahmat yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jalan-jalan rahmat? Jalan-jalan rahmat adalah iman, hijrah, jihad. Maka siapa yang beriman kepada Allah berarti dia berharap jannah dan keridhaan Allah. Siapa yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslimin, siapa yang hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, siapa yang berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, siapa yang berhijrah dari perkara-perkara kemurkaan kepada perkara-perkara yang membawa rahmat Allah, berarti dia benar-benar berharap rahmat. Alaysa kadzalik? Demikian pula yang ketiga, jihad. Siapa yang berjihad fi sabilillah, berarti dia benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, sehingga dia korbankan hartanya dan nyawanya untuk membela agama, untuk mencari keridhaan, untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah as-sadiqun. Inilah as-sadiqun sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Allah sebutkan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, dikatakan ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur imannya, karena dia membuktikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala hikmahnya, atau dari hikmahnya, Allah jadikan dunia ini sebagai darul ibtila. Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Allah perintahkan dengan perintah-perintah, dan kemudian dengan perintah-perintah tadi Allah melihat. Allah yang maha tahu melihat. Ini membuktikan, ini tidak membuktikan. Sehingga manusia pun bisa melihat apakah dia jujur atau tidak jujur. Pertama dikatakan aminu billah wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan amanna, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Tetapi Allah katakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Kata Allah, pasti akan diuji. Maka diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian pertama, ujian kepercayaan. Percaya atau tidak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah SAW masih di Mekah memberitakan pada mereka apa yang Allah berikan dari mukjizat atau dari kemuliaan, diisrakan dan dimi'rajkan. Ini benar. Tetapi mukminun menyatakan amanna, kami percaya, kami beriman. Beberapa orang ragu karena imannya lemah atau berpura-pura. Maka ketika diuji dengan demikian, mustahil masuk ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Pakai apa dia? Ila akhirnya berguguran. Diuji lagi setelah itu dengan hijrah. Diperintah oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Berguguran lagi sekian orang yang imma lemah imannya atau fi qulubihim marad atau perkara-perkara yang sejenis itu. Maka ketika sudah sampai di Madinah, datang ujian lagi yang berikutnya. Jihad fi sabilillah, perang melawan musyrikin. Berguguran lagi orang-orang yang du'afaul iman atau munafiqin, orang yang berpura-pura masuk Islam, orang yang lemah imannya bergugur. Ini urusannya nyawa. Berguguran lagi. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan mana yang shadiqun dan mana yang kadzibun. Walaqad fatanna alladziina min qablikum aw min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin.
Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka kami tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Maka dengan amanu wa hajaru wa jahadu, Allah katakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah, yang jujur kalau mereka benar-benar berharap. Wa fi hadha dalilun ala anna ar-raja la yakunu illa ba'da al-qiyam bi asbabis sa'adah. Ini dalil, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ini dalil bahwa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya, dalil adalah bukti. Dalil ala anna ar-raja la yakunu illa ba'da al-qiyam, bahwa yang namanya harapan kepada Allah setelah usaha atau diiringi usaha. Tanpa usaha berarti dia tidak berharap. Usahanya dengan apa? Al-qiyam bi asbabis sa'adah. Menegakkan penyebab-penyebab kebahagiaan. Menegakkan penyebab-penyebab rahmat Allah. Mentaati Allah, ini jalan rahmat. Beribadah jalan rahmat, beriman jalan rahmat, berhijrah, berjihad, semua jalan yang menyebabkan Allah memberikan rahmat. Amar raja al-muqarin lil kasal, adapun harapan-harapan tetapi tidak diiringi dengan usaha, tetapi justru diiringi dengan al-kasal, kemalasan. Wa adam al-qiyam bil asbab, dan tidak menegakkan sebab-sebab. Fahada ajzun, maka ini adalah kelemahan. Wa tamannun wa ghurur, dan itu hanya tamanni. Tamannun wa ghurur. Ghurur, tipu daya. Agama ini bukan dengan tamanni. Tamanni itu angan-angan. Bedakan roja dengan tamanni. Roja itu harapan. Tapi kalau tamanni, angan-angan. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya, kalau roja diiringi usaha, itu namanya roja. Tetapi kalau tidak diiringi usaha, itu hanya angan-angan kosong, ngelamun. Duhai kalau saya punya sayap, kalau saja saya begini, itu angan-angan namanya. Demikian pula kalau dia mengatakan duhai kiranya saya jadi ulama, tapi nggak belajar, itu angan-angan juga. Tapi kalau dia ingin jadi ulama kemudian dia belajar menghafal, mengkaji, mendatangi para ulama, itu berarti berharap, punya harapan. Tetapi kalau dia tidak belajar kemudian berhayal pengen jadi ulama, maka ini adalah tamanni, angan-angan. Demikian pula mereka yang bergelimang maksiat, dosa, kezaliman, kekufuran, kesyirikan, kemudian berharap surga. Apa namanya? Angan-angan. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah tagih, hatu burhanakum. Yahudi menyatakan kami adalah penduduk surga. Ahibbaullah, kami kekasih-kekasih Allah, kecintaan Allah. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, bahkan lebih ekstrim lagi berkata kami anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Kata mereka children of God, anak-anak Tuhan katanya. Baik. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka menyatakan kami enggak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat. Enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu semua angan-angan. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Siapa yang berharap? Bukan mereka.
Itu angan-angan. Yang berharap adalah alladzina amanu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Yang beriman, berhijrah dan berjihad itu baru orang-orang berharap. Yarjun. Amar raja al-muqarin lil kasal. Adapun harapan yang diiringi dengan kemalasan. Wa adamul qiyam bil asbab, dan tidak menegakkan sebab-sebabnya. Ini hanya kelemahan. Hanya angan-angan kosong, ghurur, hanya tipu daya. Wa huwa dalun ala dha'fi himmati sahibihi. Dan itu menunjukkan lemahnya semangat pelakunya. Wa naqsi aqlihi, dan menunjukkan kelemahan akalnya. Bodoh dia. Berharap tapi enggak usaha. Bimanzilati man yarju wujuda waladin bila nikah. Bodohnya sama dengan mereka yang berharap ingin punya anak tapi enggak nikah. Nah terus dari mana kamu akan punya anak? Wa wujudu al-ghillah bila badr, atau mengharapkan panen tapi enggak nanam. Apa kamu katakan orang seperti ini? Saya ingin panen. Bapak nanam apa? Saya enggak nanam. Oh, dungu. Sahih? Enggak nanam kok mau panen? Ya saya berangan-angan ingin panen. Lah kamu nanam apa? Saya enggak nanam. Ya dungu namanya. Apa kata pepatah? Hah? Sudah sering diulang di sini. Arjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safina la tajri 'ala al-yabasi. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Kamu ingin selamat tapi engkau tidak menjalani jalan selamat. Ingat, perahu tidak akan jalan di daratan. Naik perahu di daratan. Kok enggak jalan-jalan? Pasang layar. Enggak jalan-jalan, tunggu angin datang rubuh dia. Bukan jalan. Kalau kamu lewat orang yang seperti itu, apa kamu katakan? Gila. Ini orang gila. Dungu. Mengapa? Kalau engkau ingin perahu itu jalan, ya di lautan, di jalannya. Tarjun najata walan tasluk masalikaha. Engkau berharap keselamatan tapi tidak menjalani keselamatan. Tidak menjalani jalan keselamatan, maka sungguh perahu nggak akan jalan di daratan. Walaupun kau kembangkan layar, nggak akan jalan di daratan, karena bukan jalannya. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan diampuni. Salat belum. Mudah-mudahan saya masuk surga, mudah-mudahan saya masuk surga, mudah-mudahan saya masuk surga. Saya berharap, berangan-angan saya ingin masuk surga. Sudah dikerjakan perintah-perintah Allah, dijauhi larangan-larangannya. Belum. Sama bodohnya dengan yang tadi. Berarti kamu gak berharap. Kalau orang berharap itu dia akan salat dengan rajin pada waktunya, berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari agama, mengerjakan sunnah-sunnah, berpuasa di bulan Ramadan, berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, berharap meratap pada Allah. Wah, ini orang benar-benar berharap. Tinggalkan yang jelek-jelek, hijrah kepada yang baik-baik. Tinggalkan masyarakat kufar, masyarakat jahiliyah, ke tempat masyarakat muslimin. Ini baru berharap. Berarti dia berharap. Kalau dikatakan sama bodohnya dengan orang yang pingin punya anak tapi nggak nikah, orang yang pingin mendapatkan panen tapi dia tidak menanam. Wallahu dzalik. Wasaqah masih lanjutannya. Bila badrin wala suqya, tidak menanam, tidak menyiram. Tapi berharap panen. Kebodohan. Wa fi qoulihi ta'ala ulaika yarjuna rahmatallah isyaratun ila anna al-'abda walau ata min al-a'mali bima ata bihi la yanbaghi lahu an ya'tamida 'alayha wa ya'ulu 'alayha
bal yarju rahmata rabbih. Dan kata-kata ini, ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap rahmat Allah. Ini isyarat bahwasanya seorang hamba kalaupun dia mengerjakan amalan-amalan khair, mengerjakan amalan-amalan saleh, bima ata bihi, apapun yang dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan, la yanbaghi lahu an ya'tamid 'alaiha, tetapi tetap jangan bersandar pada amalan solehnya. Jangan engkau berpangku atau bertekan pada amalan solehmu saja. Bal yarju rahmat Allah, bahkan berharap rahmat Allah. Ini kebalikan yang tadi. Orang yang berharap harus ada bukti-bukti kalau dia berharap. Sahih itu yang tadi. Yang sekarang diterangkan lagi. Kalaupun dia sudah mengerjakan bukti-buktinya, sudah beribadah, sudah sholat, sudah beriman, berhijrah, berjihad, sudah semua, tetap harus punya harapan pada Allah Ta'ala. Jangan menyandarkan dengan amalan ini pasti saya masuk surga. Jangan. Jangan kamu mengandalkan amalan solehmu saja. Harus diiringi dengan harapan pada Allah. Rabbi najjini minan nar. Wahai Rabbku, selamatkan aku dari api neraka. Setelah salat, setelah berpuasa, setelah bersedekah, setelah beramal saleh, berharap pada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, najjini minan nar, najjini min ghadabik, selamatkan aku dari kemurkaan Engkau. Jangan mengandalkan amalan, tenang saja, saya sudah beramal. Jangan. Amalanmu belum tentu sempurna, belum tentu diterima, syarat-syaratnya belum tentu lengkap. Ini isyarat bahwa seseorang layan bagilahu an ya'tamid 'alaiha. Jangan bersandar pada amalan-amalan solehnya. Bal yarju rahmat Allah, bal yarju rahmat Rabbih, hendaklah dia berharap pada Rabbnya. Wa yarju qabula a'malih, dan berharap semoga diterima amalan solehnya, karena belum tentu diterima. Barangkali ada sesuatu yang menyebabkan tidak diterima amalannya. Innahuma la yu'adzaban, kata Nabi ketika melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah diadab keduanya karena dosa besar. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul, adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air. Lihat, yang sering diremehkan oleh manusia, tetapi dengan tidak bersihnya dia dalam buang air, amalan-amalnya tidak diterima, salatnya dalam keadaan tidak diterima karena ada najis padanya. Bagaimana? Ya adab di kuburnya. Al-zahir, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-zahir dalam hadis ini bahwa dia muslim. Sebab kalau tidak Islam, tidak dibahas penyebabnya adalah ini, penyebabnya orang kafir semua diadab. Tapi Rasulullah menyebutkan penyebabnya karena dia tidak bersih dalam buang air, dan yang satu yamshi bin namimah, menunjukkan kalau dia muslim. Tetapi karena perkara yang diremehkan oleh dia, ternyata tidak diterima. Maka barakallahu fikum, setelah amal saleh, berharap semoga diterima. Wa yarju qabula amalihi wa maghfirata dzunubih, berharap pula dosa-dosanya diampuni. Wa sitri uyubih, berharap pula agar Allah menutupi aib-aibnya. Allahumma astur uyubana waghfir dzunubana, ya Allah tutupilah aib kami, ampunilah dosa-dosa kami, berilah taufik agar bisa beramal saleh. Jadi tutup dengan kalimat wallahu ghafurur rahim. Ghafur, maha pengampun. Liman taba taubatan nasuha, Allah maha pengampun bagi mereka-mereka yang mau bertaubat, bagi mereka-mereka yang taubatnya taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Allah ghafurur rahim. Kadang Allah menyebutkan ancaman dengan kalimat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki, bagi siapa yang dikehendaki. Tetapi dalam ayat lain Allah tidak kecualikan
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang melampaui batas, berbuat dosa, menzalimi dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa, termasuk syirik. Naam, termasuk syirik. Tadi bilang syirik tidak akan diampuni. Di sini dikatakan akan diampuni seluruh dosa. Yang tadi berbicara tentang seorang yang mati membawa dosa, maka kalau dosa syirik tidak akan diampuni. Tetapi ini berbicara tentang siapa yang mau bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Itu maknanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Maknanya minta ampunlah kepada Allah, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau mau minta ampun. Maka Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun kalau mau minta ampun. Ghafurur Rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian mau minta ampun pada Allah. Allah akan ampuni. Allah penyayang. Allah pemaaf. Afuwun ghafur. Wa fi hadha dalilun wasa'. Sedangkan Rahim diiringi Ghafur dengan Rahim. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Maknanya rahmat Allah luas, mencakup segala sesuatu. Sebesar apapun dosa, kalau minta ampun akan diampuni. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi dhunuban laqitani la tusyrik bi syai'an. Kata Allah dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kalau engkau bertemu aku dengan sepenuh bumi dosa, tapi engkau tidak syirik kepadaku, ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Yang sebelumnya disebutkan ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai setinggi langit, ananas sama, tapi engkau bertobat kepadaku, aku akan ampuni engkau. Wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah, walaupun dosanya sepenuh langit. Hadis-hadis seperti ini menunjukkan jangan putus asa sebesar apapun, karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah luas, mencakup segala sesuatu. Kalau mau bertaubat dengan taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Wa'amma atau wa'am wujuduhu wa ihsanuhu kulla syai'. Am dari kata ya ummu, mencakup, umum, mencakup umum kebaikan Allah itu pada segala sesuatu. Wa kulla hayy, dan kebaikannya mencakup segala makhluk. Jadi segala makhluk yang hidup Allah beri rahmat. Walaupun orang kafir di dunia Allah kasih fasilitas hidupnya, Allah kasih. Tapi di akhirat nanti Allah akan khususkan untuk mereka-mereka yang mukmin. Wa fi hadha dalilun ala anna man qama bi hadhil a'malil madhkurah. Ini dalil bahwa siapa yang menegakkan amalan-amalan tadi, iman, hijrah dan jihad, hasala lahu maghfirah, akan diberi oleh Allah ampunan. Idil hasanat yudhibna sayyiat, karena kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Wa idza hasalat lahu al-maghfirah, kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah, indafa'at anhu 'uqubat ad-dunya wal akhirah, akan dihindarkan dia dari balasan-balasan dunia dan juga balasan akhirat. Allati hiya atharud dzunub, yang sesungguhnya itu adalah pengaruh-pengaruh dosa, tetapi akan dihilangkan. Balasan-balasan jelek tadi akan dihilangkan karena Allah ampuni, Allah maafkan. Allati qad ghufirat, yang sudah diampuni oleh Allah. Wa mahallat atharuha,
maka hilanglah pengaruh-pengaruhnya. Karena sudah diampuni. Ka'an lam yakun. Seakan-akan belum pernah terjadi. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Seperti hadis bitaqah. Yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggil ala ru'usil khalaiq. Kemudian dibentangkan kepadanya dosa-dosanya. 99 sijillah. 99 sijillah. Dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Assalamualaikum. Sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apakah engkau mengingkari sesuatu daripadanya? Oh, yang ini aku tidak kerjakan. Hamba tadi menyatakan, la ya Rabb, aku akui semua itu dosaku. Allah tanya lagi, halaka hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Dia karena sudah putus asa merasa bakal diadab dan sudah tidak berharap lagi karena melihat betapa banyaknya dosa-dosanya. La ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun. Ternyata dikatakan kepadanya, balaka hasanah. Tidak, bahkan engkau memiliki hasanah. Maka dikeluarkan catatannya. Catatan kebaikan. Cuma sebuah bitaqah, kartu kecil. Bertuliskan la ilaha illallah. Artinya dia punya iman. Punya keyakinan pada Allah Ta'ala. Punya keyakinan tauhid. Tidak berbuat syirik. Kata dia, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar? Kullu sijillin muddal basar. Dikatakan kepadanya, innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizalimi. Engkau akan diperbuat secara adil. Maka ditimbang kartu tadi dengan 99 lembar catatan dosa. Ternyata thaqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Ternyata kartu tadi berat dan 99 lembar tadi ternyata ringan. Maka Allah ampuni seluruhnya. Allah maafkan. Perlu catatan penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, tentunya setiap muslim punya bitaqah ini. Karena setiap muslim punya la ilaha illallah. Tetapi jangan dikira akan sama beratnya dengan orang ini. Tidak akan sama, akan berbeda-beda. Tergantung keyakinannya, tergantung pemahamannya, tergantung konsekuensinya, tergantung semuanya. Jadi jangan kemudian merasa tenang saja kita punya bitaqah yang mengalahkan 99 lembar catatan dosa. Maka kemudian bergampang-gampang dalam berbuat dosa. Jangan. Itu urusannya iman dalam hati. Keyakinan seseorang dengan seorang yang lain berbeda-beda. Maka bitaqahnya pun akan berbeda-beda beratnya. Tetapi ini paling tidak sebagai catatan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Ini sebagai bukti bahwa Allah Maha Pengampun. Kalau saja memiliki iman, memiliki tauhid, memiliki usaha untuk meminta pada Allah ampunan, maka Allah akan maafkan, Allah akan ampuni, dan Allah akan hapus dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dalam hadis yang diperbincangkan, ruwiya, diperbincangkan hadisnya. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Tetapi al-ma'na terkandung dalam ayat Al-Quran. Maknanya terkandung dalam ayat Al-Quran. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka hendaklah iringi kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau merasa pernah berbuat dosa, perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Merasa dulu pernah memakan harta yang haram, hendaklah banyak-banyak sedekah. Merasa tidak sempurna ibadahnya, maka beribadahlah dengan lebih sempurna dan berbanyak dengan yang sunnah. Wa idza hasalat lahu rahmah hasala ala kulli khairin fid dunya wal akhirah. Kalau sudah mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, maka dia mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Bal amaluhumul madhkurah min rahmatillahi bihim.
Bahkan amalan-amalan yang besar tadi, iman, hijrah dan jihad, itu pun dari rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tanpa hidayah dari Allah kita nggak akan bisa. Falaula taufiqihi yahum lam yuriduha. Kalau saja bukan karena taufik dari Allah, bukan karena takdir dari Allah, tentu tidak akan mereka kerjakan iman, hijrah dan jihad. Walaula iqdaruhum 'alaiha, kalau saja bukan ditakdirkan oleh Allah, mereka enggak akan mampu untuk mengikuti jalan iman, jalan hijrah, jalan jihad. Walaula ihsanuhu, kalau bukan karena ihsan dari Allah, lam yutimmaha, tidak akan bisa menyempurnakan. Walam yaqbalha minhum, dan tentu enggak akan diterima oleh Allah SWT. Falahul fadl, maka fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran. Fadilahnya semua dari Allah, awalnya dan akhirnya, dari awal sampai akhir semuanya dari Allah taala. Walladzi manna bis-sabab wal musabbib, dialah Allah yang memberikan sebab-sebabnya dan juga yang memberikan penyebab-penyebabnya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Akan dibahas insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.